warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar manajemen akan menyampaikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Hambatan Komunikasi Horizontal PT Masterindo Jaya Global Indonesia. Sumber informasi kami dapatkan dari jurnal yang tertera pada layar dan dikaitkan dengan materi kami pada bab 7, yaitu komunikasi dan teknologi informasi. Mata kuliah pengantar manajemen ini diampu oleh dosen kami yang terhormat adalah Ibu Lindawati Kartika, SE MSI, dan berikut adalah anggota dari kelompok 7. Yang pertama adalah Ardia Huardaya Gustawan, NIM S141901115. Yang kedua adalah Badru Zaman, NIM S1419087. Yang ketiga adalah Naifa Sa'dia, NIM S1419027. Dan saya sendiri, Ainin Abidar Rahman, NIM S141900002. Agenda penyampaian dan pemaparan analisis kami, yang pertama adalah pengantar, yang kedua tinjauan permasalahan, yang ketiga adalah analisis dan diakhiri dengan simpulan dan saran. PT Masterindo Jaya Global Indonesia adalah perusahaan yang bergerak pada bidang produksi, isolasi, PFOM, polisel, dan plastik injection. Pemilik perusahaan PT Masterindo Jaya Global ini menyerahkan perusahaannya kepada pihak profesional untuk dikembangkan. Namun sayangnya setelah diserahkan selama 10 tahun, perusahaan ini tidak mengalami perkembangan yang berarti. Karena salah satu alasannya yaitu pemimpin yang tidak melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kinerja karyawan. Dalam aktivitas bisnis, perusahaan ini melibatkan 9 divisi yang berbeda. Dan setiap aktivitasnya tentunya ada alur-alur antar divisi-divisi tersebut. Namun karena adanya alur yang tidak jelas mengakibatkan terjadi salah paham di antara karyawan-karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ardia, mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam setiap divisinya. Kepada Ardia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ainin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan apa saja yang berada di PT Masterindo Jaya Global Indonesia ini. Yang pertama, kita lihat di divisi marketing. Terdapat dua permasalahan inti dari divisi marketing ini, diantaranya yaitu perbedaan persepsi dengan divisi lain, dan juga perbedaan lokasi dan juga cara kerja. Nah, hambatan ini atau permasalahan ini merupakan masalah awal dari hambatan yang terjadi di perusahaan tersebut. Perbedaan persepsi khususnya merupakan salah satu landasan bagaimana komunikasi yang terjadi di perusahaan tersebut pasti akan mengalami hambatan ataupun tidak baik seperti itu. Dan juga perbedaan lokasi dan cara kerja, divisi marketing ini mengalami jarak antara divisi-divisi lain sehingga hambatan komunikasi pun pasti akan terjadi seperti itu. Lalu kita lanjut ke divisi PPIC. Divisi ini memiliki hambatan diantaranya yaitu penempatan karyawan yang tidak sesuai dan juga pekerjaan yang tidak terselesaikan dengan baik atau tidak sesuai dengan estimasi. Permasalahan ini tentu sangat akan merugikan perusahaan, di mana sumber daya manusia yang telah ditempatkan di suatu tempat ataupun di divisi tersebut itu merasa kurang maksimal atau dinilai kinerjanya tidak akan maksimal karena tidak memumpuni di divisi tersebut. Sehingga pekerjaan yang seharusnya diselesaikan oleh divisi PPIC ini itu tidak terselesaikan dengan baik atau mengalami pemunduran waktu. Pekerjaannya tidak selesai dengan efektif dan efisien. Seperti itu. Lalu kita lihat di divisi penjualan. Dua permasalahan itu terjadi kembali, yaitu salah informasi dari divisi marketing dan juga planning mengalami kesalahan ketika komunikasi dilakukan memakai telepon. Permasalahan yang terjadi di divisi penjualan ini sangat berkaitan dengan divisi marketing, di mana
terjadi hambatan komunikasi yang mengakibatkan salahnya informasi dari divisi marketing. Lalu yang kedua, planning mengalami kesalahan ketika komunikasi dilakukan dengan memakai telepon. Hal ini dapat disimpulkan bahwa di sumber daya manusia di divisi penjualan itu tidak dapat menggunakan teknologi informasi dengan baik atau tidak dapat memanfaatkan telepon sebagai media komunikasinya, seperti itu. Lalu kita lanjut ke divisi purchasing. Divisi purchasing mengalami permasalahan yaitu mengalami kendala bahasa. Lalu kita lanjut ke divisi gudang, yaitu mengalami permasalahan lebih memilih komunikasi tatap muka dan juga dalam menyampaikan data itu kurang valid, sehingga komunikasi yang terjadi di divisi gudang itu tidak dapat digunakan melalui media teknologi informasi seperti telepon ataupun media lainnya. Dan ketika penyampaian data yang tidak valid ke divisi accounting, itu akan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius di perusahaan tersebut. Jika kita cek di divisi quality control, itu tidak terdapat masalah apapun, namun kita cek di divisi accounting dan finance, divisi accounting dan finance mengalami permasalahan ketika diminta dana secara mendadak oleh divisi purchasing. Kita dapat lihat bahwa di divisi purchasing ini tidak terdapat komunikasi yang secara struktur, sehingga mengakibatkan divisi accounting mengalami hambatan dalam menerima komunikasi dari divisi purchasing tersebut. Lalu kita lihat di divisi maintenance. Itu terdapat komunikasi dengan PPIC, biasanya terkait mesin rusak dan target penanganan saja. Itu tidak komunikasinya hanya sebatas mesin rusak saja, tidak secara menyeluruh terkait perusahaan ini. Lalu kita lihat di divisi personalia dan general affair, yaitu permasalahannya lebih memilih komunikasi langsung daripada menitip pesan kepada orang lain. Itu sama halnya dengan divisi gudang dan juga divisi tadi di awal, yaitu tidak dapat menggunakan teknologi informasi seperti telepon ataupun media lainnya, sehingga dia tidak dapat berkomunikasi melalui media perantara, seperti itu. Lalu selanjutnya kita analisis masalahnya yang akan dijelaskan oleh Naifa. Silakan kepada Naifa. Baik, terima kasih untuk Abia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis masalah dari perusahaan ini. Berdasarkan identifikasi masalah di perusahaan PT Masterindo Jaya Global Indonesia, terdapat masalah komunikasi. Antara lain, pertama, jaringan komunikasi antara pihak profesional dengan seluruh divisi yang berjalan satu arah. Jadi, tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Abia mengenai identifikasi masalahnya, bahwa si pihak profesional ini tidak mengontrol dengan baik kinerja dari setiap divisinya, sehingga menurut kami permasalahan inti dan utama itu terdapat pada jaringan komunikasi yang terjadi antara pihak profesional dengan seluruh divisi pada perusahaan ini. Lalu yang kedua, aliran komunikasi tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam seluruh elemen, karena ada beberapa kendala yang sebelumnya telah disebutkan yang mungkin dapat saya simpulkan dari kendala tersebut itu. Sebagian besar itu berada pada kendala bahasa, teknologi, dan komunikasi yang tidak efisien dan efektif seperti itu. Dari kendala bahasa tersebut, sering sekali menimbulkan perbedaan persepsi antara setiap divisinya, sehingga menyebabkan kendala-kendala pada kinerja dari divisi-divisinya. Lalu, yang ketiga, kurangnya kemampuan anggota setiap divisi untuk memaksimalkan teknologi informasi dalam melakukan komunikasi. Bisa di next. Untuk identifikasinya sendiri, menurut kelompok kami, jenis komunikasi yang terjadi dalam perusahaan ini itu adalah komunikasi kelompok, karena perusahaan tersebut termasuk ke dalam sebuah organisasi. Dan komunikasi yang terjadi dalam perusahaan ini juga termasuk ke dalam komunikasi formal, karena komunikasinya berjalan mengikuti rantai komando resmi dengan tujuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Arah aliran komunikasinya kami identifikasi dalam empat bagian. Yang pertama ada downward communication. Pemilik perusahaan
permasalahannya adalah pemilik perusahaan tidak melakukan komunikasi keberlanjutan terhadap pihak profesional dalam membangun perusahaannya. Jadi seharusnya aliran komunikasinya itu berjalan dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas seperti itu. Tetapi si pemilik perusahaannya hanya menyerahkan amanah saja tanpa mengontrol perusahaannya ke pihak profesional tersebut gitu. Lalu yang kedua ada upward communication. Pihak profesional tidak dapat mengontrol karyawan dengan baik sehingga tidak ada komunikasi dari karyawan kepada pihak profesional. Karena permasalahan sebelumnya yang tadi telah disebutkan oleh teman saya Adia bahwa si pihak profesional ini itu tidak melakukan kontrol kepada karyawannya sehingga karyawan-karyawan pada perusahaan tersebut juga tidak bisa menyampaikan aspirasi dan keluhan serta kendala yang mereka alami seperti itu. Lalu yang ketiga adalah lateral. Komunikasi dari setiap divisi tidak berjalan dengan baik karena terdapat kendala seperti bahasa dan kecakapan dalam penggunaan teknologi informasi. Berdasarkan yang tadi telah disebutkan juga bahwa setiap divisi itu memiliki masalah masing-masing. Jadi di dalam satu divisinya saja itu sering terjadi kendala bahasa sehingga menimbulkan perbedaan persepsi. Lalu yang keempat ada diagonal atau lintas bidang, masalah komunikasi antara satu divisi dengan divisi lainnya karena terdapat kendala seperti bahasa, perbedaan persepsi sehingga kinerja tidak dapat berjalan bersinergi. Dari jadi menurut kami itu masalah diagonal ini timbul karena berdasarkan dari masalah sebelumnya itu dari arah aliran komunikasi yang lateral. Di dalam satu divisi saja terdapat kendala masalah seperti bahasa, apalagi ketika berhubungan dengan divisi lainnya seperti itu. Dan menurut penjelasan tadi yang sebelumnya bahwa tidak semua staf atau karyawan pada divisi tersebut itu mampu untuk menggunakan teknologi informasi. Dan sering sekali terjadi kendala bahasa seperti itu. Mungkin bisa di next. Analisis jaringan komunikasi organisasi bisa dilihat pada slide. Menurut kami, dalam jaringan komunikasi yang terjadi antara pemilik dan pihak profesional itu adalah jaringan rantai. Jaringan rantai itu terjadi feedback antara si pemilik dan pihak profesional ini dalam melakukan komunikasi. Lalu bisa dilihat juga permasalahannya di sini adalah permasalahan jaringan komunikasi yang terjadi antara pihak profesional dengan antara ketua divisi pada seluruh divisi yang ada di perusahaan tersebut. Seharusnya itu jaringan komunikasi terjadi di sini ada jaringan rantai yang dua arah seperti itu. Tapi menurut pendapat kami, permasalahannya di sini karena tadi sebelumnya pihak profesional tidak pernah melakukan controlling dan evaluasi terhadap seluruh divisinya, jadi jaringan komunikasi yang terjadi itu hanya berjalan satu arah. Lalu jaringan komunikasi pada setiap divisinya itu adalah jaringan roda, di mana komunikasi mengalir antara pimpinan kelompok dengan seluruh anggota kelompoknya atau tim kerja. Untuk jaringan antar divisi, antara satu divisi dengan divisi lainnya itu adalah jaringan semua saluran, di mana komunikasi mengalir dengan bebas di antara semua anggota tim kerja. Selanjutnya, solusi dari permasalahan ini bisa disampaikan oleh teman saya Badru. Silakan Badru. Oke, terima kasih Naifa. Solusi dari permasalahan yang tadi sudah dijabarkan oleh teman-teman saya di atas. Yang pertama mengadakan rapat dan evaluasi internal, baik dari tingkat pemilik, ketua divisi, dan karyawan atau staf divisi. Yang kedua itu menyelenggarakan upgrading baik dari training dan semacamnya untuk meningkatkan kecakapan dalam penggunaan teknologi informasi dan kinerja masing-masing divisi. Nah, lanjut kesimpulan. Dalam sebuah perusahaan, komunikasi itu adalah hal yang sangat penting, di mana komunikasi itu para karyawan itu berada di dalam satu hierarki yang sama, yang di mana satu dengan lainnya itu saling bertukar informasi. Jika terdapat permasalahan komunikasi, itu sebaiknya langsung cepat-cepat diselesaikan, karena jika dibiarkan, itu akan sangat berdampak bagi kemajuan dan pengembangan dari perusahaan tersebut. Mungkin itu. Ya, itu tadi adalah pemaparan hasil analisis kami tentang hambatan komunikasi pada perusahaan Masterindo Jaya Global Indonesia. Harapannya hasil analisis kami ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan mohon maaf apabila dari kita berempat ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.